Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah, teman-teman, kali ini saya bersama pasukan saya. Ada Cika, ada Ciko, dan ada Ciki yang lagi tidur tuh. Nah, teman-teman, seperti biasa ya, saya masih membahas tentang pengalaman saya selama menderita asam lambung dan anxiety selama 3 tahun. Jadi teman-teman, sebelumnya minta maaf kalau misalnya ada gangguan sedikit ya, karena ini ada pasukan saya yang sedang mengganggu. Nah, jadi teman-teman, saya ingatkan lagi buat teman-teman ya yang tanpa disengaja atau baru nonton salah satu dari video ini dari channel saya ini. Nah, supaya teman-teman tidak gagal paham, itu alangkah baiknya teman-teman tonton videonya, jangan di skip, tonton dari vlog 1 secara berurutan, minimal 1 hari 1 video, supaya tidak gagal paham, supaya informasinya bisa lengkap ya, jadi tidak salah-salah pemahaman gitu. Nah, karena apa saya selalu ingatkan? Karena saya alhamdulillah sembuh dengan nonton YouTube ya. Karena dari nonton YouTube, segala sensasi yang selama ini saya gelisahkan, saya pikirkan, yang selalu negatif thinking terus ya. Nah, dengan nonton video YouTube itu ternyata bisa mengubah pikiran saya dan alhamdulillah sembuh ya. Nah, jadi buat teman-teman, saya juga ucapin terima kasih ya yang masih nungguin video-video saya, yang masih nonton ya. Dan yang udah like, udah share and subscribe juga. Dan jangan lupa supaya channel saya ini lebih berkembang lagi, supaya saya lebih semangat lagi bikin video-videonya. Saya mohon dukungannya dengan cara like, share, and subscribe. Nah, teman-teman, kali ini saya bakal ngebahas tentang apa sih yang harus kita lakukan saat asam lambung kita kambuh. Nah, jadi saya bakal mengulangi pembahasan saya. Jadi di video sebelumnya bisa teman-teman klik di atas ya, 7 penyebab asam lambung GERD dan anxiety. Nah, jadi ada 7 penyebab ya versi saya ya yang bikin saya kambuh lagi. Jadi jadi banyak yang bertanya juga, apakah asam lambung ini bisa sembuh total? Itu juga pernah saya bahas ya. Jadi rata-rata ya, kalau kita sudah pernah punya asam lambung, itu jarang yang sembuh total, yang hilang gitu ya, nggak ada muncul lagi sama sekali, itu jarang ya. Kalau yang saya temukan ya selama saya berbincang-bincang dengan orang asam lambung, yang saya lihat dari penjelasan dokter juga, dari artikel-artikel juga, jarang yang hilang gitu aja tanpa yang pasti ada kambuh-kambuhnya gitu, yang bisa jadi dari 7 penyebab tadi ya. Yang pertama saya ulangi lagi ya, bisa jadi karena ketika pola makan yang salah, misal jadi karena telat makan atau makan pantangan atau salah makan ya, yang belum cocok di perut teman-teman. Kemudian yang teman-teman bakal kambuh lagi kalau terlalu banyak pikiran, terlalu stres. Kemudian yang ketiga, terlalu lelah melakukan aktivitas yang banyak gitu ya, bisa kambuh lagi. Kalau saya dulu misalnya terlalu banyak aktivitas pekerjaan rumah atau habis dari luar gitu, jalan-jalan atau apa, kemudian kelelahan, itu asam lambung naik ya teman-teman. Asam lambung kambuh lagi ya. Sensasinya itu kayak badan mulai nggak seimbang lagi. Kemudian lemes gitu ya, gitu sensasinya. Kemudian bisa jadi teman-teman bakal kambuh karena begadang, kemudian karena kedinginan, kemudian karena karena ketakutan. Kemudian kalau saya takut misalnya, kenapa saya bedakan ketakutan dengan stres? Karena takut ini bisa jadi bukan karena pikiran aja ya. Misalnya kalau saya dulu kambuh karena misalnya ada gempa gitu ya, jadi tiba-tiba asam lambung kambuh karena takut. Kemudian karena
emosi ya, menahan amarah itu, mau marah gitu ya, itu bisa bikin teman-teman kambuh. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Jadi saya bakal bahas kalau teman-teman kambuhnya karena salah pola makan, caranya simple aja ya. Kalau kita sudah pernah sakit asam lambung kemudian sembuh, kemudian anxiety-nya udah hilang, kemudian kambuh lagi, itu sebenarnya nggak perlu panik ya. Kalau anxiety, kalau saya ya, bagian paling parah dari penyakit GERD dan anxiety itu anxiety-nya ya. Ketika pikiran kita itu masih negatif, itu bakal susah sekali untuk sembuh. Jadi pikiran selalu menghantui, ini itu segala macam, semuanya difikirkan, semuanya dirasakan, semua dijadikan masalah, segala sensasinya ditakuti, dicemaskan. Nah, ketika itu masih ada, itu teman-teman susah akan sembuhnya. Tapi kalau misalnya itu sudah hilang dan kemudian sensasinya muncul, kambuh karena 7 faktor tadi, kalau bagi sepengalaman saya itu saya udah santai aja. Jadi dalam pikiran nanti bakal sembuh lagi kok ya. Jadi tinggal begini-begini saya udah sembuh. Jadi misalnya saya salah makan atau dari pola makan ya, kalau saya salah makan atau telat makan, saya tinggal makan. Kalau kambuhnya karena telat makan, saya tinggal makan. Kalau saya kambuhnya karena salah makan atau kemakan makanan pantangan yang nggak cocok di lambung saya, jadi saya tinggal minum air hangat. Kadang-kadang saya campur dengan madu, kemudian nanti bakal terasa mau muntah gitu ya, jadi saya muntahkan. Nah, ketika itu keluarlah makanan-makanan yang nggak bisa dicerna di lambung ini. Nah, nanti sensasinya bakal hilang ya, jadi nggak hilang kambuhnya. Jadi kalau saya telat makan atau makan pantangan ya, makanan yang nggak cocok di lambung saya, itu sensasinya yang saya rasakan itu pusing, agak mual gitu ya. Jadi tinggal saya muntahkan dengan cara minum air hangat, bisa ditambah dengan madu. Kemudian kalau saya lagi kemudian kalau misalnya sensasinya muncul karena begadang, itu tinggal cukupkan waktu tidurnya. Misalnya teman-teman itu biasa tidur, kita kan ada batas waktu, bagi diri kita sendiri ada batas waktu cukup untuk tidur. Mungkin bagi orang lain 8 jam itu dia udah cukup tidur, 3 jam mungkin dia udah cukup tidur gitu ya. Tapi kalau bagi saya sendiri, saya minimal tidur itu 8 jam ya. Kalau enggak 8 jam itu sempoyongan, pusing ya. Jadi kalau misalnya kambuh karena begadang, berarti itu teman-teman kurang tidur. Jadi cukupkan waktu tidurnya lagi ya. Kalau perlu istirahat, tidur sepanjang waktu yang kurang tadi gitu ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman lagi stres, kemudian karena ketakutan, sorry ya teman-teman, ada gangguan. Jadi kalau teman-teman stres, ketakutan, itu tinggal tenangkan pikiran ya. Tenangkan pikiran teman-teman. Atau kalau saya lagi stres, lagi ketakutan, saya healingnya itu ya, kalau bagi orang lain mungkin bisa jalan-jalan, ini tuh kalau saya lebih milih tidur aja seharian gitu. Itu bakal bikin pikiran saya sehat lagi gitu ya. Paling kalau jalan-jalannya nggak yang jauh-jauh, JJS aja ya, putar-putar komplek, itu udah cukup membantu. Tapi bagi orang kan beda-beda ya. Kalau saya kayak gitu. Kemudian kalau kambuhnya karena kelelahan, jadi kalau saya misalnya punya aktivitas yang terlalu banyak ya, misalnya terlalu memaksakan pekerjaan rumah harus selesai semua gitu ya, atau habis dari perjalanan jauh yang bikin saya lelah, itu sensasinya langsung sempoyongan, gak seimbang, agak badannya kayak mengapung gitu loh teman-teman ya. Jadi tinggal rebahan aja seharian gitu. Jadi 1-2 hari nanti bakal sembuh lagi. Sensasinya itu juga agak mual kalau saya kelelahan ya. Jadi tinggal rebahan aja gitu. Tinggal rebahan 1-2 hari, itu santai-santai aja gitu, nggak melakukan aktivitas, nanti bakal normal lagi. Kemudian kalau teman-teman kambuh karena kedinginan, nah coba minum bersama ya, minum air hangat gitu, terus pakai minyak angin, istirahat yang cukup, kemudian ya pokoknya buat diri teman-teman itu sampai mengeluarkan keringat ya.
kadang kita kambuh karena kedinginan itu bisa jadi masuk angin gitu ya. Jadi juga bisa mempengaruhi lambung ya. Kalau saya kayak gitu ya teman-teman, kalau udah masuk angin jadi pengaruh ke lambungnya gitu karena kedinginan tadi. Nah, kemudian karena apa ya? Tadi karena pola makan sudah, karena stres, ketakutan, karena kelelahan, karena begadang. Oh, karena kedinginan. Nah, terakhir karena emosi ya. Hampir sama dengan mengelolanya saat kita stres tadi ya. Coba tenangkan pikiran, tonton video yang menghibur, lakukan hal-hal yang bisa bikin kita senang. Kalau saya itu kalau lagi emosi bawaannya pengen makan aja, udah saya makan aja gitu, makanan yang favorit gitu ya. Jadi kira-kira itu ya cara-caranya supaya mengatasi asam lambung yang kambuh dengan cara yang simple ya. Intinya kalau pikiran kita sudah jauh dari anxiety, itu menghadapi apapun itu akan lebih mudah. Jadi bagi teman-teman yang masih anxiety itu apa ya, yang masih ketakutan, masih cemas, masih galau, masih merasa-rasa penyakit, masih memikirkan penyakit, masih menduga-duga penyakit, masih tidak percaya dengan penjelasan-penjelasan para mentor yang sudah dijelaskan panjang lebar, masih mempertanyakan, itu berarti sembuhnya bukan saya gimana-gimana ya, itu bakal susah proses sembuhnya. Jadi yang paling utama itu cobalah ubah pikirannya ya. Mulailah dari sekarang ya. Kalau misalnya saya ingat lagi, kalau nonton YouTube itu tujuannya apa ya teman-teman? Jadi tujuannya kan pasti mencari informasi ya. Kalau sudah tahu informasinya, harusnya teman-teman itu bisa merubah pola pikir yang selama ini yang menghantui ya, pola pikir negatif yang selalu menghantui teman-teman. Jadi diubah ya, karena teman-teman udah tahu karena nonton YouTube, seharusnya diubah gitu ya. Jadi kalau misalnya masih begitu-begitu aja, berarti percuma aja teman-teman nonton YouTube cari informasi gitu ya. Nah, jadi semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa saya ingatkan lagi, dukung channel saya ini supaya saya lebih semangat lagi bikin videonya dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih buat yang udah nonton. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.